Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita Alkitab Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Ini masih mengisahkan tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu Nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada zamannya Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan karena dia menyembah berhala. Jadi pelayanan Nabi Elia itu bukan pelayanan yang mudah ya teman-teman. Di sini menceritakan bahwa Elia menyampaikan berita penghukuman dari Tuhan kepada Raja Ahab, yaitu Israel tidak akan mendapatkan hujan selama beberapa tahun. Kebayang ya teman-teman, pasti di sana gersang, kekeringan. Lalu Raja Ahab marah mendengar berita dari Nabi Elia dan berniat jahat kepada Nabi Elia. Nah, untuk melindungi Nabi Elia, Tuhan menyuruh untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit seberang sungai Yordan. Perintah Tuhan ini disertai janji penyertaan dan pemenuhan kebutuhan Elia. Jadi kebutuhan Elia pasti akan dipenuhi sama Tuhan karena Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Tuhan akan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Kalau kita jadi Nabi Elia, kita gimana? Apa kita bakal nawar? Tuhan enggak deh. Jadi kan Nabi Elia ini orang Tisbe ya. Mungkin kita nawar, udahlah Tuhan aku pulang aja ke Tisbe, karena kalau kita pulang mungkin lebih nyaman ya di sana. Atau kita bertanya-tanya, mana mungkin Tuhan penuhin kebutuhan kita, ngasih makan, ngasih minum lewat burung gagak. Di Alkitab ini nggak dijelaskan ya apa yang Nabi Elia pikirkan, entah dia menawar-nawar atau dia mungkin ragu ya. Mana bisa nanti aku kalau di sana makan, masa dianterinnya sama burung gagak atau apa gitu. Nah, tapi di sini jelas ya dari keseluruhan ayat kelihatan bahwa Nabi Elia itu gak lagi mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan, apalagi meragukan janji Tuhan untuk memelihara hidupnya. Nabi Elia langsung melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sebagai bukti pemeliharaan Tuhan, Nabi Elia mendapatkan roti dan daging setiap pagi dan petang dari burung gagak. Nah, Tuhan itu melatih kebergantungan Nabi Elia melalui burung gagak tersebut, di mana Nabi Elia makan mendapatkannya dari burung gagak. Nah, Tuhan melatih Elia juga untuk bergantung sama Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Nah teman-teman, setiap anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita dipanggil untuk pelayanan, ayo kita ambil, ayo kita melayani, karena pelayanan itu kan buat Tuhan, bukan buat manusia. Sekalipun kita mungkin ditempatkan di lingkungan yang nggak enak nih, kita nemuin orang-orang yang nyebelin, tapi tetap harus kita layani ya. Kita mau taat sama Tuhan, kita lakuin apa perintah Tuhan. Nah, kalaupun susah ya kita bertahan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya perlu bantuan Tuhan gitu. Saya nggak kuat misalnya menghadapi lingkungan yang kurang nyaman gitu. Jadi mari kita taat seperti Nabi Elia yang menggantungkan seluruh hidupnya dan pelayanannya
kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, ayo kita melayani di sini. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat untuk kita. Semoga cerita Nabi Elia hari ini bisa memotivasi kita untuk semangat melayani, untuk taat kepada Tuhan, untuk melayani itu tanpa kita menggerutu atau kita ngeluh, nawar-nawar sama Tuhan. Ketika kita ditempatkan di sebuah pelayanan, kita mau taat sama Tuhan, kita jalani pelayanan itu. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di Habatus selanjutnya. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Kuis Habatus. Hari ini Ibu Yohana akan mengundi Kuis Habatus bulan Februari. Siap-siap adik-adik semua, ada 10 orang yang sudah mengikuti Kuis Habatus. Kira-kira namamu ada nggak di daftar ini? Ibu Yohana nggak lama-lama, yuk kita mulai mengundinya. Siap-siap semua, 1, 2, 3. Kira-kira yang menang siapa ya? Siapa yang menang ini ya? Hore! Pemenang pertama adalah Johannes. Selamat! Kita akan mencari pemenang yang kedua. Nama Yohanes sudah tidak ada ya. Kita akan putar. Kira-kira siapa yang menang? Siapa yang menang ya? Selamat untuk Rati. Yohanes dan Rati akan mendapat hadiah istimewa dari tim Habatus. Selamat, jangan lupa mengikuti kuis Habatus selanjutnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah!